Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana Shani Shombing dengan NIM 192231151. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan, analisis konsumsi pangan menggunakan metode semi kualitatif food frequency atau SKFFQ. Yang pertama adalah latar belakang, di mana SKFFT merupakan metode untuk menilai pola konsumsi pangan dan terbukti valid bila disesuaikan dengan kondisi lokal menurut Arif dan Andiarna 2022 dan Queen et al. 2023. Penyesuaiannya penting agar hasil lebih akurat sebagai dasar intervensi gizi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola konsumsi pangan responden di Surabaya berdasarkan metode semi kualitatif food frequency questionnaire atau SKFFQ. Yang kedua, apakah SKFFQ dapat digunakan secara valid untuk menilai asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien pada populasi lokal? Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi pola konsumsi pangan responden menggunakan metode SKFFQ. Yang kedua, menilai validitas SKFFQ sebagai alat survei konsumsi pangan untuk populasi lokal. Berikut adalah data responden yang saya wawancarain yang dilakukan pada Selasa 9 September 2025 yang bernamakan Dila Haura Aina Azara yang bersekolah di Universitas Erlangga dengan kelas Gizi 5B dengan umur 20 tahun. Dan berikut adalah data SKFFT yang saya lakukan melalui wawancara bersama responden. Dan berikut adalah data gizi SKFFT yang saya olah, yang dimana berikut adalah totalnya dan perhitungan 77% AKG 2250 dan presentasi pemenuhannya. Hasil analisis SKFFT menunjukkan bahwa rata-rata asupan energi responden hanya mencapai 1095 kalori, yaitu 63,23% AKG, menandakan defisit energi. Protein lebih relatif cukup 59,29% AKG, sedangkan lemak sangat rendah 32,60% AKG, dan karbohidrat masih belum sepenuhnya mencukupi 75,85% AKG. Sebaliknya, konsumsi gula justru berlebih mencapai 223,23% AKG. Sementara natrium masih dalam batas aman, yaitu sekitar 27-59% AKG. Secara umum, pola konsumsi responden tidak seimbang karena rendah energi, lemak, dan sebagian karbohidrat. Namun, tinggi gula sederhana, sehingga beresiko menimbulkan masalah metabolik apabila berlangsung secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulannya hasil analisis SKFFQ menunjukkan asupan energi responden hanya 63,23% dari AKG dengan protein cukup, namun belum optimal. Lemak rendah dan karbohidrat belum sepenuhnya tercukupi. Konsumsi gula justru berlebih hingga lebih dari 2 kali lipat AKG. Sementara natrium masih dalam batas aman. Secara keseluruhan, pola konsumsi responden belum seimbang karena defisit energi dan lemak serta kelebihan gula, dan dapat disarankan kepada responden untuk meningkatkan variasi konsumsi makanan pokok yang kaya karbohidrat kompleks seperti nasi merah, jagung, kentang, atau umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang kedua, menambah sumber lemak sehari dari ikan, kacang-kacangan, alpukat, dan lemak nabati untuk mencukupi lemak harian. Yang ketiga dan yang terakhir, membatasi konsumsi makan dan minuman tinggi gula seperti minuman kemasan, kue manis, dan tambahan gula pasir atau asupan gula agar asupan gula tidak melebihi rekomendasi. Baik, sekian dari saya. Selamat pagi.